Oke, sekarang kita akan membahas tentang penilaian harian keempat, yaitu persamaan dan persamaan linear satu variabel. Nomor 1, kalimat di bawah ini yang termasuk kalimat terbuka adalah, nah masih ingat kan kalimat terbuka? Kalimat terbuka itu sendiri adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dari pilihannya di bawah, pertama, lagu kebangsaan negara Indonesia adalah Indonesia Raya. Ini termasuk kalimat tertutup yang bernilai benar ya, karena sudah pasti tuh lagu kebangsaannya kita adalah Indonesia Raya. Yang B, hewan bersirip dapat hidup di dalam air. Nah, di sini seharusnya hanya hewan bersirip ya. Kalau misalnya kita lihat di sini nggak disebutin spesifikasinya, kayak misalkan ikan dapat hidup dalam air atau buaya dapat hidup dalam air. Nah, jadi kita bisa anggap yang B itu merupakan kalimat terbuka. Seharusnya ini yang B kita ini salah ketik ya, kurang diketik. Yang B itu hanya hewan bersirip dapat hidup di dalam air. Nah, yang C, coba kita cek dulu yang bawahnya. Salah satu alat transportasi udara adalah pesawat. Nah, transportasi udara itu salah satu pesawat ya, berarti ini termasuk kalimat tertutup yang bernilai benar. Kambing dan kerbau termasuk dalam jenis hewan mamalia. Ini juga benar nih ya. Jadi kita buat nomor 1 jawabannya yang B. Menggunakan hanya. Nomor 2, kalimat di bawah ini yang termasuk kalimat tertutup bernilai salah adalah, nah sekarang mintanya yang salah nih kalimat tertutupnya. Coba kita lihat 3 bilangan genap adalah 248. 248 itu semua bisa kita bagi 2, berarti kita anggap itu benar ya. Kalimat tertutup yang benar, berarti yang A bukan jawabannya. Yang B, kubus termasuk dalam jenis bangun datar. Nah, ini namanya bangun datar itu biasanya kalau misalnya kita buat ya, dia itu dalam bentuk 2 dimensi. Sedangkan kubus itu dalam bentuk 3 dimensi yang ada panjang, lebar, dan tinggi. Kayak balok, kubus, bola ya. Nah, itu termasuk bangunan yang 3 dimensi. Jadi yang B itu adalah kalimat tertutup yang salah ya. Kalimat tertutup yang bernilai salah. Jadi jawabannya nomor 2 adalah yang B. Nah, coba kita cek dulu yang C. Trapesium termasuk bangun datar segi 4. Nah, itu benar ya. Kalimat tertutup yang benar. Bilangan 2. Yang D ya. Bilangan 2 termasuk bilangan prima yang genap. Nah, ini juga termasuk benar ya. Nah, lanjut ke nomor 3. Kalimat berikut yang merupakan kalimat terbuka adalah, masih ingat kan kalimat terbuka? Coba kita lihat pilihannya. Yang pertama, 84 dibagi 4 sama dengan 21A. Nah, kita tahu 84 dibagi 4 itu pastinya 21. Tapi di sini ada nilai A, dimana kalau A itu kita anggap sebagai variabel. Nah, kalimat terbuka apabila kita lihat ada variabel itu pastinya adalah suatu kalimat terbuka. Jadi kita bisa anggap di sini suatu kalimat terbuka nih ya, yang A-nya nih. Jadi jawabannya yang A. Coba kita cek lagi pilihan yang lain. Min 15 kali 2 adalah min 30, itu kalimat tertutup ya. 6 dikurang 2 sama dengan 4, kalimat tertutup juga, tidak ada variabelnya. 10 dijumlahkan 2 sama dengan 12, kalimat tertutup juga, nggak ada variabelnya dan bernilai benar ya. Nah, nomor 4, perhatikan kalimat berikut. Yang pertama 2x min 6 sama dengan 4, kedua 12 min x sama dengan 7, yang ketiga 2x min 7 sama dengan min 3, dan 4 min 3x tambah 20 sama dengan 5. Jika variabel x diganti dengan 5, kalimat terbuka tersebut akan menjadi kalimat tertutup. Kalimat tertutup yang bernilai benar adalah, nah berarti karena x-nya diminta 5, coba kita masukin nilai 5-nya ke dalam soal-soal berikut. Nah, coba kita buat dulu soalnya, yaitu pertama di sini mintanya yang ada 2x dikurang 6 sama dengan 4. Nah, di sini kita bisa masukkan nilai 5. Jadi kalau misalnya kita buat x sama dengan 5, berarti x-nya kita ganti dengan 5, sehingga nanti bentuknya adalah 2 kali 5 dikurang 6 sama dengan 4. Kira-kira benar nggak jawabannya? 2 kali 5 adalah 10. 10 kurang 6 adalah 4. Berarti yang pertama ini kita bisa anggap jawabannya benar ya. Yang kedua coba. Yang kedua ini di sini katanya adalah 12 dikurang x sama dengan 7. Nah, x diminta 5 ya tadi ya. Berarti kita tinggal buat aja 12 dikurang 5 sama dengan 7. Benar tidak? Benar ya. Berarti yang kedua benar. Lanjut kita yang ketiga. Yang ketiga adalah apa coba nih? 2x ya
dikurang 7 sama dengan min 3. Berarti kalau misalkan kita buat 2 yang dikali 5 dikurang 7 sama dengan min 3. Benar nggak? 2 dikali 5 dapatnya adalah 10. 10 dikurang 7 adalah 3. Tapi di sini ada nilai min ya. Berarti ini salah yang ketiga. Dari sini udah ketahuan ya. 1, 2, dan 4 pasti jawabannya benar. Tapi coba kita cek dulu yang keempat. Min 3x ditambah 20 sama dengan 5. Nah, berarti tinggal kita buat saja. Min 3, x nya diminta 5 dikali 5 ditambah 20. Berapa mintanya? Min 3 ditambah 5, min 20 sama dengan 5. Min 3 dikali 5 adalah min 15. Min 15 tambah 20 adalah 5. Berarti jawabannya ini benar ya. Berarti 1, 2, 4 benar jawabannya, yaitu pilihannya yang B. Lanjut ke nomor 5. Suatu bilangan dikuadratkan dan dikalikan dengan 12. Hasilnya 166. Jika bilangan tersebut dinyatakan X, bentuk kalimat terbukanya adalah, nah sekarang gini, untuk nomor 5 tadi mintanya gini ya. Suatu bilangan dikuadratkan, kita anggap itu katanya X ya. Bilangan itu adalah X, kemudian katanya minta dikuadratkan dan dikalikan 2. Nah, berarti kita buat di sini dikalikan 2. Kemudian dikurangkan dengan 12, dikurang dengan 12 sama dengan 100. Hasilnya 166 ya. Berarti udah ketahuan ya jawabannya mana ya. Jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 6. Uang Rana 5 kali uang Risa. Pak Rudi memberi uang pada Rina sebesar 50.000. Sedangkan sekarang uang Rina sama banyaknya dengan uang Rama. Jika banyak uang Rina mula-mula seberat X rupiah, kalimat terbuka yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah, nah sekarang kita anggap ya, X itu adalah uang. Nah jadi kalau misalnya kita anggap ya, Rama itu punya uang 5 kali ya daripada uang si Rina. Kita buat. Jadi kalau misalnya Rina-nya itu X, Rama punya lebih 5 kalinya ya. Atau kalau misalnya kita buat, kalau seandainya Rina itu punya 10.000, maka Rama punya 50.000. Nah, kemudian di sini diminta Pak Rudi memberikan uang kepada Rina sebesar 50.000. Jadi kalau misalnya kita buat gini ya, Rina itu dikasih ditambah berapa? 50.000 oleh Pak Rudi. Nah, jika banyak uang Rina adalah sebesar X rupiah, kalimat terbuka sesuai dengan pernyataan berikut. Nah, jadi sama banyak. Nah, katanya pada saat si Rina dikasih duit 50.000 sama Pak Rudi, duitnya bakal sama banyak sama si Rama. Berarti langsung aja Rama itu sama dengan nilai uang Rina yang ditambah 50.000. Artinya kita bisa menganggap begini ya. 5X itu sama dengan X ditambah 50.000. Nah, jadi uang Rama itu besarnya akan sama apabila uang Rina ditambah 50.000 oleh si Pak Rudi tadi. Jadi jawabannya di sini adalah yang A. Lanjut nomor 7. Himpunan penyelesaian pada kalimat terbuka 2T dikurang 3 lebih dari 6. Nah, di sini bisa dilihat ya. Kita buat dulu soalnya. Di sini buat bahwa 2T dikurang 3 lebih dari 6. Di mana T-nya itu merupakan anggota-anggota T-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sekarang yang ditanya himpunan penyelesaiannya. Masih ingat kan namanya himpunan penyelesaian? Nah, berarti kalau misalnya kita buat namanya himpunan penyelesaian itu artinya kita pengen mencari nilainya yang benar apabila kita memasukkan ke dalam masukkan ke dalam persamaan tersebut. Nah, atau kalau misalnya kita anggap penyelesaian itu sendiri adalah pengganti ya. Pengganti supaya nilainya benar. Nah, sekarang di sini 2T dikurang 3 lebih dari 6. Jadi kalau misalnya kita buat
bisa masukkan di sini satu persatu ya. Di sini T-nya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita mencari yang benar. Misalkan kita masukkan di sini 2 untuk kita bikin dulu. Untuk T sama dengan 1. Pada saat T sama dengan 1 kita masukkan. Soalnya diminta di sini 2. Nah, T-nya berapa? T-nya adalah 1 ya. 2 dikali 1 dikurang 3. Berapa hasilnya di sini? 2 dikurang 3. 2 kali 1 2. Nah, biar nggak bingung, 2 dikurang 3 sama dengan min 1. Apakah min 1 lebih besar dari 6? Salah ya. Berarti nilai T sama dengan 1 itu bukan termasuk salah satu penyelesaiannya. Nah, coba lagi kita buat T sama dengan 2. Berarti kalau misalnya kita masukkan 2 dikali 2 dikurang 3. Nah, kita dapat 2 kali 2 4. 4 kurang 3 adalah 1. 1 lebih besar dari 6 tidak? Tidak ya. Nah, coba lagi kita masukkan ke T sama dengan 3. Kita akan coba satu persatu sampai dapat nilai yang benar. 2 dikali 3 dikurang 3. 2 kali 3, 6. 6 dikurang 3, dapatnya adalah 3. Apakah 3 lebih dari 6? Tidak ya. Berarti masih salah. Masukin lagi. Setelah T sama dengan 3, T sama dengan 4. Masukin T sama dengan 4. Nah, berarti 2 dikali T-nya kita ganti dengan 4. Dikurang 3, berapa dapatnya? 2 dikali 4, 8. 8 dikurang 3, 5. Nah, apakah 5 lebih dari 6? Masih salah. Berarti jawabannya masih salah ya. Nah, sekarang untuk yang T sama dengan 5. Nah, berapa coba? Berarti kita buatnya 2 yang dikali dengan T-nya adalah 5 diganti. Dikurang 3 sama dengan 2 dikali 5, 10. 10 kurang 3 adalah 7. 7 lebih besar dari 6 tidak? Benar. Oh, berarti salah satu penyelesaiannya itu adalah T sama dengan 5. Lanjut lagi. Sudah 5 berarti yang 6. Terakhir yang 6 nih ya. T sama dengan 6. Coba kita masukin. 2 dikali 6 dikurang 3. Dapatnya berapa coba? 2 kali 6, 12. 12 dikurang 3. Dapatnya adalah 9. 9 apakah lebih besar dari 6? Benar. Nah, berarti kita bisa anggap nilai T sama dengan 5 dan T sama dengan 6 itu adalah penyelesaiannya. Nah, jadi kita bisa anggap himpunan penyelesaiannya itu untuk yang 2T dikurang 3 adalah cukup 5 dan 6 saja. Dapat jawabannya adalah yang C. Ya. Lanjut ke nomor 8. Penyelesaian dari 10 X dikurang 36 sama dengan 60 dikurang 2X. Nah, berarti kalau misalnya cari penyelesaiannya, kita pengen mencari nilai pengganti X-nya supaya benar ya. Nah, jadi kalau misalnya kita buat di sini ada 10X dikurang 36 sama dengan 60 dikurang 2X. Nah, masih ingat kan? Di sini ada X, di sini ada X. Kita pengen mencari nilai X-nya saja. Tapi di sini kedua ruas memiliki X. Ya, di sini ada X, di sini ada X. Berarti kita harus pilih salah satu yang pengen kita hilangkan X-nya. Misalkan yang pengen kita hilangkan itu di ruas sebelah kanan ya, itu adalah min 2X. Menghilangkan min 2X gimana? Nah, kita tulis dulu. 60 dikurang 2X, kita pengen menghilangkan min 2X di sini. Berarti kita harus ditambah dengan nilai 2X. Ya. Jadi kalau misalnya kita buat sebelah kanan ditambah 2X, maka di sebelah kiri juga harus kita tambah dengan 2X. Maka yang awalnya tadi 10X dikurang 36, ya. Sebelah kanan tambah 2X, maka sebelah kiri juga harus kita tambah 2X. Sehingga didapat, ya, min 2X tambah 2X sudah habis, sisanya tinggal 60. Nah, 10X ya ditambah 2X, kita dapat 12X dikurang 36. Nah, 36 itu konstanta ya, jadi nggak bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan lagi dengan yang lain selain yang sama sukunya. Lanjut, di sini ada 12X, di sini ada min 36, di sini ada 60. Sekarang kita pengen cari nilai X-nya. Ada min 36 di sini. Kita ngilangin min 36 gimana? Tambah dengan 36. Jadi nanti 12X kurang 36 ya.
yang awalnya min 36 aja nih kita tambah 36. Jadi di sini sebelah kanan ruasnya yang awalnya 60, karena di sebelah kiri ditambah 36, sebelah kanan kita tambah juga dengan 36. Jadi hasilnya 60 tambah 36 96. Lanjut. Min 36 tambah 36 habis ya. Sisanya tinggal 12x. Nah, 12x sama dengan 96. Jangan lupa nih, 12x itu artinya 12 yang dikali nilai x. Kita pengen mencari nilai x-nya saja penyelesaian. Jadi kalau misalnya kita buat nih, gimana caranya nih untuk menghilangkan 12-nya? Karena ini 12 kali x, maka kita harus dibagi 12. Ini kita bagi 12, sebelah kiri bagi 12, maka sebelah kanan juga harus kita bagi 12. Maka nanti hasilnya 12 bagi 12 habis, sisanya tinggal x. 96 dibagi 12 itu adalah 8 ya. Nah, berarti nomor 8 itu jawabannya adalah yang C. Ya. Coba kalau seandainya kita masukin nilainya yang awalnya tadi, pastikan ya biar benar atau enggaknya. Awalnya tadi 10x dikurang 36 sama dengan 60 dikurang 2x. Nah, di sini tadi kita dapat x sama dengan 8. Coba sini ini kita masukin x di sini 8, kita ganti 8 ya. Jadi nanti 10 dikali 8 dikurang 36 sama dengan 60 dikurang 2, x-nya kita ganti 8 dikali 8. Nah, jadi nanti hasilnya 10 kali 8, 80 dikurang 36. 60 2 kali 8, 2 kali 8 adalah 16. Berarti dikurang 16. Nah, lanjut ya. Sekarang 80 dikurang 36 dan 60 dikurang 16. 60 dikurang 16 itu hasilnya adalah 44. 80 dikurang 36 itu hasilnya juga 44. Oh, berarti benar nih x sama dengan 8 ya. 44 sama dengan 44. Jadi kita bisa anggap seperti itu ya maksud dari penyelesaian. Lanjut ke nomor 9. Persamaan yang merupakan persamaan linear satu variabel adalah, nah di sini dilihat ya ada 4 pilihan. Yang pertama di sini bisa kita buat 6p dikurang 7 sama dengan p kuadrat tambah 1. Nah, biar nggak bingung kita bikin dulu. Nggak usah dibikin ya. Ini diminta persamaan yang merupakan persamaan linear satu variabel. Kemudian ada 2 per y tambah 7 sama dengan 1/3 min y. Dan 5 tambah 2m dan 6x dengan 2x. Nah, bisa dilihat di sini. Yang pertama di sini katanya ada 6p dikurang 7 sama dengan p kuadrat ditambah 1. Nah, masih ingat ya, yang namanya persamaan linear satu variabel, dia itu hanya memiliki satu variabel saja dengan variabelnya itu yang tertinggi pangkatnya hanyalah 1. Ya. Nah, di sini variabelnya 1, tapi lihat di sini ada p kuadrat. Nah, p kuadrat itu namanya persamaan kuadrat nih ya, yang variabel ada kuadrat namanya persamaan kuadrat. Jadi ini bukanlah persamaan linear satu variabel. Yang pertama berarti salah. Yang kedua, ya. Yang kedua di sini tadi katanya ada 2 per y ditambah 7 sama dengan 1/3 dikurang y. Nah, bisa lihat juga di sini ya. Di sini ada 2 per y. Sama-sama memiliki variabel y dan pangkatnya 1. Tapi ingat, ini penyebut ya. Nah, ini pembilang y per 1. Seandainya kita pengen membuat suatu penyebut menjadi pembilang ya, itu kan berarti kan kita harus mengalihkannya dengan bilangan yang sama ya. Nah, di sini variabel. Kita pengen menghilangkan variabel di sini dengan cara mengalihkan dengan variabel yang sama. Jadi nantinya seandainya nih ya, ini kita kurungkan dulu lah ya. Ini kita kurungkan, kita pisahkan menjadi ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri kita kali y, ruas kanan kita kali y. Nanti hasilnya seperti ini. Y dalam kurung 2 per y ditambah 7 sama dengan y 1/3 dikurang y.
Nah, saat ini coba kita kali menggunakan perkalian pelangi ya. Y dikali 2 per Y. Berarti kan begini ya. Y dikali 2 per Y. Nah, Y sama Y itu kan ini kan sama dengan Y per 1 ya. Y sama Y dibagi habis. Jadi sisanya tinggal 2. Ditambah Y dikali 7. 7Y. Sama dengan, nah yang ini ya. Y dikali 1/3. 1 per 3 Y. Dikurang Y dikali Y, dapatlah Y pangkat 2. Nah, bisa dilihat di sini ya. Y pangkat 2 itu adalah termasuk persamaan kuadrat. Jadi kita bisa anggap yang kedua itu sudah pasti salah. Lanjut yang ketiga, ada 5 tambah 2M sama dengan 3M tambah 1. Nah, ini sudah pasti termasuk salah satu persamaan linear satu variabel. Bisa dilihat ya, variabelnya di sini M ya. Tapi variabelnya di sini M, di sini M juga. Dan pangkatnya 1. Yang keempat, 6x dikurang 3 sama dengan 2x min 3. Ini juga salah satu persamaan linear satu variabel ya. Jadi jawabannya benar adalah 1, 3, dan 4. Dari sini pilihannya kita bisa anggap 1 dan 3, 4. 1, 4 tidak ada, 1, 3 tidak ada. Adanya adalah 3 dan 4. Jadi jawabannya yang C ya. Lanjut ke nomor 10. Jika K merupakan penyelesaian dari 12x dikurang 45 sama dengan 6x tambah 3 tambah 21. Nilai K tambah 6 adalah, berarti kita cari sama dengan 6x tambah 3 tambah 21. Nilai K tambah 6 adalah, berarti kita cari nilai K. Nilai K itu adalah penyelesaiannya, berarti kita cari nilai X. Pertama dari sini soalnya diminta 12x yang dikurang dengan 45 sama dengan 6 ya, X ditambah 3 ditambah 21. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ini bisa kita kalikan dulu. Jadi kalau misalnya kita buat di sini, pertama 12x ya dikurang dengan 45 sama dengan, ini bisa kita kalikan dengan perkalian pelangi. 6 kali X adalah 6x. 6 dikali 3 adalah plus 18 ditambah 21. Nah, coba kita jumlahkan dulu keseluruhannya. Di sini 6x ya. 18 tambah 21, 1, 2, 3. Berarti dapatnya adalah 40 lagi. 39. Kemudian di sini 12x dikurang 45. Nah, lanjut. Di sini bisa dilihat ya. Antara ruas kiri dan ruas kanan dua-duanya itu memiliki variabel X. Berarti setidaknya kita harus memilih salah satu yang harus kita hilangkan variabelnya. Nah, di sini kita hilangkan variabel yang ada di sebelah kanan. Ya, berarti kalau misalnya kita buat yang awalnya di sini 6x ditambah 39, karena kita pengen menghilangkan 6x berarti kita kurang dengan 6x. Nah, yang di sini 12x dikurang 45, karena sebelah kanan dikurang 6x, maka sebelah kiri juga harus kurang 6x. 6x kurang 6x habis, sisanya tinggal 39. 12 dikurang 6 adalah 6x dikurang 45. Nah, di sini kita dapat 6x kurang 45 sama dengan 39. Di sini ada 4 min 45. Berarti kita harus ngilangkan min 45 di sini. Ngilangin 45 itu adalah 6x dikurang 45 dengan cara ngilanginnya ditambah lagi dengan 45 karena di sini min ya. Nah, sebelah kanan tambah 45, sebelah kiri juga harus sebelah kiri tambah 45, sebelah kanan juga harus tambah 45. Nah, dapatnya berapa nih? Min 45 tambah 45 habis, sisanya tinggal 6x. 39 ditambah 45, 9 tambah 5 adalah 14, 1, dapatlah 84. Nah, 6x dibagi 84. Kita dapat x-nya itu nah, lanjut.
Di sini katanya K adalah penyelesaiannya. Berarti ini bisa kita anggap sebagai nilai K. Dan jawabannya yang dicari adalah nilai K yang ditambah dengan nilai 6. Ya. Ini kok 16, ini 14 ya. Nah, K yang ditambah dengan nilai 6. Nah, bisa dilihat di sini ya. K-nya itu adalah 14 ditambah dengan nilai 6, kita dapat hasilnya adalah 20. Jadi jawabannya itu adalah yang C ya. Nah, lanjut nomor 11. Nomor 11, nilai X yang memenuhi persamaan linier untuk seperempat X 2X min 20 sama dengan 4X kurang 10 adalah. Nah, berarti kalau misalkan kita buat dulu ya, katanya di sini ada 1/4 2X dikurang 20 sama dengan 1/3 X dikurang 10, 4/3 ya. Nah, bentuk seperti ini seperti biasa ya, di sini ada tanda kurung, artinya nanti kita menggunakan perkalian pelangi. Maka kalau kita kali 1/4 dikali 2X, kita kali dulu ya. 1/4 dikali 2X, maka nanti dapatnya 2/4X. 1/4 dikali min 20 dapatnya adalah 20/4. Nah, sama dengan 4/3X dikurang 10. Nah, lanjut. Coba bisa lihat di sini ya. Di sini di kedua ruas ada variabel X, ruas kiri dan ruas kanan. Sekarang kita pilih nih kira-kira mana yang pengen kita hilangkan terlebih dahulu ruasnya. Nah, kita pengen menghilangkan di sebelah kanan ya, variabel X-nya. Berarti coba lihat di sebelah kanan, di sini ada 4/3. Maka kita kurang dengan 4/3. Jadi nanti sama dengan yang awalnya 4/3 X dikurang 10, kita pengen ngilangin 4/3 X, berarti kita kurang lagi dengan 4/3 X. Nah, sebelah kanan sudah dikurang 4/3 X, maka sebelah kiri juga harus dikurang 4/3 X. Kita buat dulu ya. Di sini 3/4 X, 2/4 X ya, dikurang 20/4. Nah, dikurang 4/3, dikurang 4/3. Maka nanti didapat pertama di sini 4/3 sama 4/3 habis ya, karena emang tujuannya sebelah kanan pengen kita hilangkan. Nah, sisanya tinggal min 10. Lanjut. Di sini ada 2/4X, kita tulis dulu 2/4X ya, dikurang ini X ya, dikurang 4/3X ya, dikurang 20/4. Nah, sekarang lihat di sini. Di sini ada penyebutnya 4, di sini penyebutnya 4, tapi di sini memiliki X, tapi kalau misalnya kita lihat ya, seandainya penyebutnya itu berbeda, diapain? Kita harus samakan penyebutnya. Di sini 4, di sini 3, biar nggak bingung kita bikin dulu ya antara ini sama inilah ya. Nah, ini sama ini kita kurang dengan cara menyamakan penyebutnya. Kita bikin dulu 2/4 ya, X atau 2X/4 lah ya, dikurang, kita buat dulu set, dikurang 4/3 X ya, set. Nah, kurung, baru kita kurang dengan yang tadi di atas ini 20/4 sama dengan min 10. Nah, lanjut. Sekarang di sini ada 4, di sini ada 3. Menyamakan penyebutnya berarti gampangnya gini aja. 4 kali 3 adalah 12. Sekarang di sini nih 4 dikali berapa supaya 12? Berarti di sini harus 3, maka di atasnya 3. Nah, yang ini 3 dikali berapa supaya hasilnya 12? Ya dikali 4 ya. Bawahnya 4, atasnya juga 4. Nah, jadi bisa udah kita samakan. Lanjut. Sekarang ini nih ya, 4 kali 3 12, 3 kali 4 12, bisa kita satuin menyebutnya karena sudah sama. Lanjut kita kali 2X dikali 3, dapatlah 6X. Min 4X dikali 4, yaitu min 16X. Nah, dikurang berapa nih? 20/4. 20 dibagi 4 berapa? 5. Sama dengan min 10. Nah, bisa dilihat di sini ya. 6X dikurang 16 adalah kita dapat min 10
X per 12 dikurang 5 sama dengan min 10. Nah, sekarang coba lihat di sini ada min 5, ada min 10. Jadi harus diapain coba nih? Nah, tepat ya kalau misalnya kita buat ini, nanti kita ngilangin dulu nih min 5 di sini karena dia tidak memiliki variabel ya. Kan niat kita tuh adalah salah satu ruasnya itu harus memiliki variabel, sedangkan di sini ada konstanta. Jadi nantinya min 10x per 12 dikurang 5, karena kita pengen ngilangin 5 berarti ditambah 5 lagi. Nah, sebelah kiri ditambah 5, maka di sebelah kanan juga kita harus tambah 5. Maka nanti dapatnya min 5 tambah 5 habis ya. Min 10 ditambah 5, 5 dikurang 10 adalah min 5. Sekarang sisanya tinggal min 10x per 12. Nah, sekarang lihat ya. Di sini ada min 10, ada 12. Bisa kita kecilkan kan dengan cara apa coba? Kita bagi kedua ruas dengan nilai 2. Min 10 dibagi 2 adalah 5, 12 dibagi 2 adalah 6. Jadi kita dapat min 5 per 6, min 5x per 6. Min 5x per 6 sama dengan min 5. Nah, sekarang lihat di sini ada min 5 per 6. Gimana caranya kita ngilangin angka 6? Karena ini pembagian, kita harus kali dengan 6. Berarti sebelah kanan dikali 6, sebelah kiri kita juga harus kali 6 juga. Sekarang di sini lihat di sini ada min 5 dikali x. Nah, menghilangkan perkalian min 5 ini diapain? Harus kita bagi dengan min 5. Sebelah kiri dibagi min 5, sebelah kanan juga harus kita bagi min 5. Nah, nanti dapatnya 6 sudah habis dibagi, min 5 dengan min 5 habis dibagi, sisanya tinggal x ya. Sekarang min 5 sama min 5 habis ya. Sisanya tinggal 6. Maka kita dapat x-nya itu hasilnya 6 atau jawabannya yang C ya. Lanjut nomor 12. Nomor 12, grafik penyelesaian persamaan untuk 15 x tambah 15 sama dengan 5x tambah 35. Nah, ini gampangnya caranya sama aja ya. Berarti kita buat dulu 5x ditambah 15 sama dengan 5x ditambah 35 ya. Lanjut. Nah, ini 5 nih ya. Nah, sekarang coba lihat di sini, kedua ruas memiliki variabel x. Sekarang tinggal kita pilih yang mana yang pengen kita hilangkan variabelnya, ruas kiri atau ruas kanan. Nah, kita ngilangin yang ruas kanan nah ya, karena paling kecil di sini nih. 5x, gimana cara ngilangin 5x? Awalnya kan 5x ditambah 35. Ngilangin 5x berarti harus kita kurang 5x. Sebelah kanan dikurang 5x, sebelah kiri maka kita harus kurang dengan 5x juga. Awalnya 5x ditambah 15, ini kita kurang dengan 5x. Jangan lupa ya, dikurang 5x kurang 5x. Maka nantinya 5x kurang 5x habis. Sisanya tinggal 35. Nah, 15x dikurang 5x. 15 kurang 5 adalah kita dapat 10x ditambah 15. Nah, sekarang lanjut. Di sini ada 15. Ini variabelnya. Nah, gimana supaya variabelnya sendiri? Karena di sini ada konstanta 15, kita ngilangin 15 itu dengan cara dikurang dengan 15. Nah, jangan lupa sebelah kiri dikurang 15, sebelah kanan juga harus kita kurang 15. Maka awalnya 35 kita kurang dengan 15. Maka kita dapat 15 kurang 15 habis ya. 35 dikurang 15 dapatnya adalah 20. 10x sisanya di sini ya. Nah, 10x sama dengan 20. 10 dikali berapa supaya hasilnya 20? Yaitu 2. Maka kita dapat x-nya sama dengan 2. Nah, kalau misalkan kita buat bentuk grafik penyelesaiannya, berarti kita bikin dulu garis. Nah, dari garis ini kita lihat, karena di sini menggunakan sama dengan ya, otomatis menggunakan bulat hitam. Nah, kita bikin sembarang aja lah bulat hitam.
Karena di sini 2 kita buat di sini 2. Pasti ke arah kanan adalah 3, ke arah kiri adalah 1, 0. Tinggal kita pilih jawabannya yang memiliki bulat hitam 2, yaitu adalah yang B, ya. Sekarang lanjut ke nomor 13. Nah, nomor 13, jumlah 3 bilangan ganjil yang berurutan 345. Jumlah bilangan terbesar dan terkecil adalah, nah coba kita buat dulu ya, ini caranya sama seperti pembelajaran sebelumnya, dimana kalau misalkan kita buat urutkan bilangan ganjil 1, 3, dan 5. Nah sekarang coba lihat, seandainya 1 itu X, maka 3 itu adalah X yang ditambah dengan 2, sedangkan 5 itu adalah X yang ditambah dengan nilai 4, ya. X 1 tambah 2, 3, 1 tambah 4, 5, ya kan? 1, 3, 5, dan itu adalah bilangan yang berurutan. Jadi kita bisa anggap bilangan berurutan untuk nilai ganjil itu adalah X, X tambah 2, dan X tambah 4. Nah sekarang jumlah 3 bilangan ganjil semuanya itu 345. Berarti kalau seandainya nilai X ditambah X tambah 2 ditambah lagi dengan X tambah 4, di sini katanya menghasilkan 345. Nah berarti kita tinggal jumlahkan ya. X tambah X adalah dapatnya 3X. 2 ditambah 4 dapatnya adalah 6 plus 6 jadinya ya, sama dengan 345. Nah lanjut. Sekarang di sini ada plus 6 nih. Berarti otomatis 3X plus 6, kita ngilangin dulu nilai 6 ya dengan cara dikurang 6. Nah sebelah kiri dikurang 6, sebelah kanan juga kita kurang dengan nilai 6. Maka kita dapat 6 dikurang 6 habis, sisanya tinggal 3X. Dan 345 kita dapat adalah 339, ya. Nah sekarang coba lihat di sini nih, 3 dikali berapa supaya dapatnya 339, atau 3X. Ini adalah 3 dikali X. Maka untuk menghilangkan 3 di sini dibagi 3, sebelah kanan juga harus kita bagi dengan 3. Maka nantinya 3 bagi 3 habis, sisanya tinggal X. Nah 339 adalah 113. Nah kita udah dapat nih bilang X 113. Maka seandainya kita urutkan di sini nih ya, dari yang terkecil, berarti bilangan ganjilnya itu yang berurutan adalah 113, kemudian 115, dan 117. Nah nantinya jika bilangan ini dijumlahkan pasti hasilnya 345, ya. 7 tambah 5 0. Nah ini pasti kalau dijumlahkan 345. Lanjut. Sekarang diminta adalah jumlah bilangan terbesar dan bilangan terkecilnya. Terbesarnya 113, terkecilnya adalah 117. Jadi ini kalau kita jumlahkan nanti hasilnya adalah 7 tambah 3 0, 1, 1 2 3 3, dan kita dapat adalah hasilnya 230, atau jawabannya adalah yang B, ya. Nah lanjut ke nomor 14. Tahun